Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang final project dari kelompok kami mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Saya Adi Triatna NPM 1917051009. Saya Vini Sylvia NPM 191705110. Saya Florencia Tarigan NPM 1917051011. Untuk tahap pertama adalah penjelasan tentang proyek kami dan proses bisnis yang terjadi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Florencia Riata Tarigan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis yang terjadi pada sistem peminjaman buku di sebuah perpustakaan. Yang pertama itu user masuk akun sebagai pelajar ataupun mahasiswa. Yang kedua, user memasukkan ID akun, email, dan juga password. Apabila user adalah mahasiswa, maka diperlukan informasi universitas. Namun apabila user adalah pelajar, maka diperlukan nama sekolah. Setelah akun dibuat, user melakukan peminjaman buku dengan mengisi data pinjam berupa ID buku, nama buku, dan tanggal pinjam. Satu akun user dapat membuat lebih dari satu kali peminjaman. User dapat menghapus akun atau reload data dan membersihkan form peminjaman buku atau clear form. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Di sini terdapat 4 kelas diagram, yaitu ada kelas peminjaman, ada kelas akun mahasiswa, kelas akun pelajar, dan kelas data pinjam. Untuk kelas yang pertama yaitu kelas peminjaman, dia bersifat abstrak yang merupakan superkelas dari 2 kelas lainnya, yaitu kelas akun pelajar dan kelas akun mahasiswa. Di dalam kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu ID akun, email, dan juga password. Kemudian ada kelas akun mahasiswa dan kelas akun pelajar. Di sini merupakan subkelas dari kelas peminjam, yang dimana atribut daripada kedua kelas ini bersifat private. Kemudian untuk kelas yang keempat, yaitu kelas data pinjam, di sini memiliki 3 atribut, yaitu ID buku, nama buku, dan tanggal pinjam. Lalu ada dinamakan dengan hubungan antar kelas. Hubungan antar kelas ini ada yang sebagai superclass dan subclass. Ini dihubungkan dengan menggunakan relasi generalization dan menerapkan konsep inheritance, di mana lambang daripada generalization ini adalah garis lurus dengan ujungnya seperti tanda panah. Untuk hubungan yang kedua, yaitu hubungan menggunakan aggregation yang memiliki arti relasi SL, yang artinya bahwa sebuah kelas peminjam ini memiliki bagian kelas data pinjam. Namun, kelas data pinjam tetap ada walaupun tidak mempunyai peminjam, di mana simbol dari aggregation ini adalah garis lurus yang ujungnya seperti diamond. Berikut adalah gambar dari kelas diagram. Di sini terdapat 4 kelas, ada peminjam itu sebagai superkelas, dan akun mahasiswa dan akun pelajar itu sebagai subkelas, di mana memiliki hubungan generalization, namun di antara peminjam dengan data pinjam ini mempunyai hubungan aggregation. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai R diagram. Jadi di sini terdapat 4 entity, yaitu antara peminjam, akun pelajar, dan juga data pinjam. Hubungan antara peminjam dengan akun mahasiswa dan akun pelajar ini memiliki hubungan terdiri dari atau is, namun satu peminjam itu bisa membuat lebih dari satu data pinjam. Selanjutnya yaitu mengenai desain kelas diagram daripada JavaFX dan database. Jadi di sini terdapat data abstrak untuk kelas peminjam. Dia di sini menggunakan integer property karena kelasnya itu bersifat observable, di mana dia ini akan terhubung ke data modeling yang membuat suatu kelas yang dinamakan dengan purpose data modeler, di mana kelas peminjam ini mempunyai data pinjam yang terhubung antara akun mahasiswa dan akun pelajar. Nah, di kelas purpose data modeler ini dapat mengontrol masuknya ke database melalui DB helper dan juga from controller.
Demikian penjelasan daripada program kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah penjelasan tentang database dari program kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Adisriatnya. Kepada Dia dipersilakan. Terima kasih Saudara Vini Sylvia. Di sini ada database. Database ini dengan penamaan peminjaman perpustakaan dengan ada 4 entitas, yaitu ada akun mahasiswa, akun pelajar, data pinjam, dan peminjam. Untuk akun mahasiswa ini di akun mahasiswa ini mempunyai atribut. Yang pertama itu ada ID akun sebagai primary key-nya dengan tipe data integer, lalu ada atribut universitas, dia dengan tipe datanya varchar, lalu ada akun pelajar. Nah, akun pelajar di sini juga mempunyai 2 atribut. Yang pertama itu ada ID akun sebagai primary key-nya, lalu dengan tipe datanya sama seperti tadi, integer, lalu dengan atribut yang kedua itu ada nama sekolah. Nama sekolah itu tipe datanya dengan varchar, lalu ada data pinjam. Nah, di data pinjam ini dia sebagai mempunyai 4 atribut. Yang pertama itu ada ID buku sebagai primary key dengan tipe datanya integer, lalu ada nama buku dengan tipe datanya varchar, lalu ada tanggal pinjam dengan dia tipe data date, lalu ada bukan primary key tapi foreign key-nya dari ID akun. Lalu ada peminjam. Di atribut peminjam, di entitas peminjam ini memiliki 3 atribut. Yang pertama ada ID akun dengan primary key-nya, lalu dengan tipe datanya integer, lalu ada email dengan tipe data varchar, lalu ada password dengan tipe data varchar. Demikian penjelasan dari database sistem peminjaman kami. Saya kembalikan kepada Vini Sylvia. Terima kasih. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah penjelasan dari source code atau kode program dari program kami. Nah, jadi sebelumnya kita membuat new project, yaitu di sini kami beri nama peminjaman perpustakaan. Nah, pada peminjaman perpustakaan ini terdapat 2 package, yaitu package peminjaman perpustakaan.oop dan peminjaman perpustakaan.oop.db. Nah, pada package peminjaman perpustakaan.oop ini terdapat 8 kelas. Nah, untuk penjelasan kelasnya akan dijelaskan secara singkat oleh kami. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Dia Adisriatnya. Nah, di sini ada kelas akun mahasiswa, di mana di sini ada import Java .util dan sebagainya, ada Java FF-nya juga. Lalu dengan metode dengan public class itu akun mahasiswa, dengan string propertinya universitas, lalu ada metode publik akun mahasiswa dengan ada integer ID akun, string email, dan lain sebagainya. Lalu ada juga dia konstruktornya, di mana itu this titik universitas sama dengan new dan lain sebagainya. Lalu di sini ada juga setter dan getternya. Next. Nah, setelah itu untuk kelas akun pelajar. Jadi kelas akun mahasiswa dan akun pelajar ini merupakan subkelas dari kelas peminjam sebagai superkelasnya. Pada kelas akun pelajar ini dapat dilihat di sini ada import Java
Java FX, Java Util Array List, dan lain sebagainya. Lalu pembuatan metode akun pelajar, dan di sini juga terdapat metode setter dan getter untuk nama sekolah. Lalu selanjutnya untuk data pinjam akan dijelaskan oleh Florence. Selanjutnya untuk program data pinjam, di sini kita menggunakan 4 import, yaitu untuk integer property, simple integer property, simple string property, dan juga string property. Di sini kita juga menggunakan beberapa konstruktor, yaitu ada konstruktor dengan tipe public, yaitu data pinjam dengan menggunakan integer ID buku, nama buku, dan juga tanggal pinjam. Dengan di sini kita menggunakan fungsi void dan juga fungsi string, getter, dan juga setter. Selanjutnya ada juga di sini kita menggunakan fungsi void set tanggal pinjam untuk menghubungkan ke database kapan user itu meminjam buku. Di sini juga kita menggunakan setter dan juga getter. Selanjutnya untuk program from.xml ini merupakan program yang menghubungkan antara koneksi database dengan data di NetBeans. Selanjutnya untuk program yang si from control.java ini adalah menghubungkan ke form.fxml dengan purpose data modeler.java yang merupakan connection ke database php.admin. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai peminjam.java akan dijelaskan oleh teman saya Dia. Selanjutnya, di sini ada superclass peminjam. Dia sebagai superclass dari akun mahasiswa dan akun pelajar. Di sini dengan importnya ada array list, integer property, dan lain sebagainya. Lalu ada metodenya di sini dengan metode peminjamnya dengan sifatnya privat dia. Lalu ada konstruktornya juga. Lalu di sini juga digunakan getter dan setter. Saya kembalikan kepada ini Selvia. Selanjutnya untuk kelas purpose data modeler, jadi kelas ini adalah kelas yang berfungsi sebagai penghubung dari setiap entitas ke database php.myadmin. Untuk program utama yaitu yang ada pada main.java. Nah, bisa dilihat di sini kita ada import Java FX untuk application, FXML, dan lain sebagainya. Lalu kita mengimplementasikan atau mengextend kelas abstrak, yaitu kelas peminjam. Lalu karena kita mengextend, maka kita akan mengoverride metode-metode yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya penjelasan untuk developer yang ada pada package peminjam perpustakaan.op.db akan dijelaskan oleh Florence. Selanjutnya untuk penjelasan dbhelper.java. Jadi untuk dbhelper.java ini untuk data modeler antara purpose data modeler ke php.admin. Jadi ini merupakan koneksi atau relation yang menunjukkan antara generalization, aggregation, dan juga inheritance. Selanjutnya ada juga kita di sini menggunakan 3 buah libraries, yaitu ada MySQL yang menghubungkan ke sql.php.admin, dan juga ada SQLite, dan juga ada JDK 18. Selanjutnya untuk running dan program akan dijelaskan oleh teman saya Vini. Baik, selanjutnya untuk running program kita akan mencoba menjalankan program yang ini adalah tampilan dari program kami. Jadi di sini ada dashboard untuk akun mahasiswa atau akun pelajar. Nah, sebelum kita meminjam buku atau melakukan peminjaman, kita harus mengisi data akun terlebih dahulu atau kita harus membuat akun terlebih dahulu. Namun ketika kita sudah memiliki akun, data akun kita akan ada di tabel ini. Nah, di sini disimpan ada ID akun, universitas jika kita sebagai mahasiswa, dan email kita itu yang disimpan dari akun kita. Nah, jika kita sudah memiliki akun, kita dapat langsung melakukan peminjaman buku dengan cara mengklik akun kita,
lalu menginputkan ID buku. Misal di sini saya inputkan ID bukunya, lalu judul buku atau nama bukunya. Dan di sini adalah tanggal peminjaman. Lalu kita langsung tambah, maka data yang tadi kita inputkan akan masuk ke dalam tabel buku atau buku yang sedang dipinjam. Nah, jika kita belum memiliki akun, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini kita inputkan email kita. Misal kita gunakan email sembarang dari teman saya. Lalu password, nama universitas, ID buku. Nah, di sini ketika kita membuat akun, kita bisa langsung untuk melakukan peminjaman. Nah, kita inputkan ID buku kita yang akan kita pinjam. Lalu tanggal peminjaman. Dan langsung kita klik pinjam. Nah, maka otomatis akun kita akan terdaftar di sini, dan jika kita klik, nah di sini pada tabel peminjaman buku hanya ada satu buku yang dipinjam. Itu tadi untuk akun mahasiswa, sedangkan untuk akun pelajar itu proses berjalannya itu sama, hanya di sini yang diminta itu informasi nama sekolah, sedangkan yang tadi itu adalah nama universitas. Dan untuk ID akunnya, ID akun ini otomatis, jadi akan bertambah dari ID akun pembuat user sebelumnya. Lalu di sini ada tombol reload data dan clear form. Nah, reload data ini berfungsi ketika kita telah mengisi data pada pembuatan akun ini, lalu kita klik peminjaman buku, maka tanpa kita mengklik reload data, data tersebut akan masuk ke dalam tabel akun. Dan pada tombol clear form itu berfungsi untuk mengosongkan form ini setelah data akun data user pada saat membuat akun tersebut berhasil dibuat seperti itu. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang proyek kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam jaringan atau penjelasan yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.